Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan ini diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, saya mewakili kelompok kami untuk menyampaikan materi mengenai metode pemisahan mineral, yaitu dry gravity separation. Dry gravity separation adalah metode pemisahan mineral yang dilakukan tanpa menggunakan air. Metode ini memanfaatkan perbedaan berat jenis atau densitas antar partikel, pengaruh gaya gravitasi, serta bantuan aliran udara atau airflow dalam proses pemisahannya. Metode ini sangat bermanfaat, terutama pada daerah yang memiliki keterbatasan air, serta pada industri yang ingin mengurangi penggunaan air agar lebih ramah lingkungan. Alasan mengapa metode ini digunakan karena memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama, lebih hemat air sehingga bersifat ramah lingkungan. Keunggulan yang kedua, biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan metode basah. Dan yang terakhir, sangat cocok digunakan untuk material kering seperti batu bara, pasir mineral, dan biji ringan. Konsep dasar atau prinsip ilmiah dari dry gravity separation didasarkan pada prinsip perbedaan densitas atau berat jenis partikel. Partikel yang memiliki densitas lebih besar akan cenderung jatuh lebih cepat dibandingkan partikel yang lebih ringan. Namun, karena metode ini tidak menggunakan air, maka udara digunakan sebagai fluida pengganti. Akibatnya, dalam proses ini, muncul gaya hambat udara atau direct force yang mempengaruhi pergerakan partikel. Dalam sistem ini terdapat beberapa gaya yang bekerja pada partikel. Yang pertama adalah gaya gravitasi, yaitu gaya yang menarik partikel ke arah bawah. Yang kedua adalah gaya hambat udara atau drag force, yaitu gaya yang menghambat gerakan jatuh partikel sehingga partikel yang lebih ringan dapat tertahan atau bahkan terangkat oleh aliran udara. Dan yang terakhir adalah gaya inersia yang dipengaruhi oleh getaran alat dan membantu partikel untuk bergerak serta mengalami proses pemisahan. Selain gaya-gaya tersebut, terdapat beberapa faktor penting yang sangat mempengaruhi proses pemisahannya. Di antaranya, ukuran partikel, di mana partikel yang lebih kecil akan lebih mudah terbawa udara. Kemudian, densitas partikel, di mana partikel yang lebih berat akan lebih cepat jatuh. Selanjutnya, bentuk partikel, karena partikel yang pipih cenderung lebih mudah terangkat oleh udara. Selain itu, kecepatan aliran udara juga sangat berpengaruh. Jika terlalu besar, maka semua partikel dapat ikut terbang, sehingga pemisahan menjadi tidak efektif. Dan yang terakhir adalah kemiringan alat, yang berfungsi untuk mengatur arah pergerakan partikel selama proses pemisahan berlangsung. Dengan adanya kombinasi antara gaya-gaya dan faktor-faktor tersebut, maka proses pemisahan dapat terjadi secara efektif berdasarkan perbedaan sifat fisik partikel. Mekanisme kerja dry gravity separation dimulai dari material yang dimasukkan ke dalam alat sebagai feed. Material tersebut biasanya sudah dalam kondisi kering dan memiliki ukuran partikel yang relatif seragam. Selanjutnya, udara dialirkan dari bagian bawah alat melalui permukaan yang berpori. Aliran udara ini berfungsi untuk memberikan gaya angkat pada partikel ringan serta memberikan hambatan terhadap partikel yang jatuh. Selain itu, alat juga mengalami getaran yang membantu pergerakan partikel dan mempercepat proses pemisahan. Akibat kombinasi antara gaya gravitasi, aliran udara, dan getaran, terjadi proses stratifikasi atau perlapisan partikel. Partikel berat akan berada di bagian bawah mendekati permukaan alat, sedangkan partikel ringan akan terangkat ke bagian atas. Karena adanya kemiringan pada alat, partikel berat akan bergerak ke satu arah sebagai konsentrat, sedangkan partikel ringan akan terbawa aliran udara ke arah lain sebagai tailing. Hasil akhir dari proses ini terdiri dari 3 bagian, yaitu konsentrat, kiding, dan tailing. Dalam metode ini, dasar perhitungan yang digunakan adalah kecepatan jatuh partikel atau static velocity. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. V sama dengan G buka kurung
Rho P dikurangkan dengan Rho F, tutup kurung dari pangkat pandua dibagikan dengan 18 mu atau viskositas fluida. Persamaan ini dikenal sebagai persamaan hukum Stokes, di mana V adalah kecepatan jatuh partikel, G adalah percepatan gravitasi, Rho P adalah densitas partikel, Rho F adalah densitas fluida yaitu udara, D adalah diameter partikel, dan mu adalah viskositas fluida atau kekentalan udara. Rumus ini menunjukkan bahwa semakin besar perbedaan densitas antara partikel dan fluida, maka kecepatan jatuh partikel akan semakin besar. Sebaliknya itu, semakin besar ukuran partikel, maka partikel akan semakin cepat jatuh. Sebaliknya, jika viskositas fluida semakin besar, maka kecepatan jatuh partikel akan semakin lambat. Dari pembahasan ini, kami mengambil satu contoh soal penyelesaian, yaitu diketahui Rho P-nya adalah 3000 kg per meter kubik, Rho F-nya adalah 1,2 kg meter per kubik, diameter partikelnya adalah 0,001 meter, dan viskositas udaranya adalah 1,8 dikalikan 10 dipangkatkan min 5. Penyelesaiannya, P sama dengan 9,8 itu diambil dari gravitasi atau nilai G-nya, buka kurung 3000 dikurangkan 1,2, itu adalah nilai dari P Rho dan PF. Tutup kurung, buka kurung lagi, 0,001 dipangkatkan 2. 0,01 itu didapatkan dari diameter partikel. V sama dengan 9,8 dikalikan dengan 2998,8 itu didapatkan dari 3000 dikurang dengan 1,2 dikalikan dengan 10 dipangkatkan 5 dibagi dengan 3,4 dikalikan 10 pangkatan 4 dan hasilnya adalah 0,91 meter per sekon. Berdasarkan contoh perhitungan diperoleh kecepatan jatuh sekitar 0,91 meter per sekon. Hal ini menunjukkan bahwa partikel dengan kecepatan jatuh tinggi akan menjadi konsentrat, sedangkan partikel dengan kecepatan jatuh rendah akan terbawa udara dan menjadi tiling. Dalam metode ini, aplikasi yang digunakan sangat banyak dalam berbagai bidang industri. Di antaranya pada batu bara untuk mengurangi kadar abu, pada emas untuk memisahkan dari pasir ringan, pada pasir mineral seperti ilmenit dan zirkon, serta pada industri semen. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu tidak membutuhkan air, biaya operasional yang rendah, serta lebih ramah lingkungan. Namun, ada beberapa kekurangan dalam metode ini, yaitu efisiensi yang lebih rendah dibandingkan metode basah, sensitif terhadap ukuran partikel, dan kurang efektif untuk partikel yang sangat halus. Sebagai kesimpulan dari Tri-Gravity Separation, merupakan metode pemisahan mineral berdasarkan perbedaan densitas tanpa menggunakan air. Metode ini memanfaatkan kombinasi gaya gravitasi, aliran udara, dan getaran dalam proses pemisahannya. Metode ini sangat cocok digunakan pada daerah kering dan memiliki banyak manfaat dalam industri pertambangan. Terima kasih.